Berkaitan sama itu menarik banget deh. Jadi tuh salah satu hal yang pengen di encourage di marketing atau di juniornya marketer sih, junior adik bawah banget masih muda Enggak lah, ya, masih baru juga masih marketers. imut-imut. Nah, yang pengen kami encourage itu sebenarnya adalah membawa lagi marketers ini untuk mengenal kali ya, melihat marketing itu memang secara holistik. Karena di luar sana yang kami capture itu kebanyakan, ketika mereka merasa bisa mengoptimasi platform beriklan digital marketing, mereka marketers juga yang hebat gitu. Tetapi kan sebetulnya ketika saya mendalami lebih jauh marketing ini kan ya yang kayak Mas Iwan bilang tadi gitu. This is art gitu ya. Ada seni-seni mengcapture insight, ada hal-hal fundamental mungkin yang memang perlu dipahami konsep dan segala macamnya yang mungkin itu tuh agak luput ya kayaknya ya. Maksudnya orang jadi hanya fokus selama CTR-nya bagus, conversion rate-nya oke gitu kan. Ya udah keren gitu. Tapi ketika mungkin ditanya kalau kita lagi ada masalah ini bisa nggak lo identify yang di luar platform digital marketing dan mungkin ada gap tuh, knowledge gap di situ. Nah aku mau minta pendapatnya Mas Iwan seputar itu sih. Mungkin karena memang sasarannya kami lebih ke marketers yang mungkin let's say baru terjun ke marketing gitu ya. Let's say 5 years ya masih baru. Sebenarnya apa sih yang sebetulnya terjadi di kalangan marketers dan apa yang mungkin Mas Iwan bisa sampaikan ke mereka juga sehingga marketing is beyond that all gitu. Boleh minta perspektifnya soal itu nggak? Jadi mungkin ada dua generasi, set of generations yang sangat berbeda gitu. Karena saya memulai karir 20 tahun yang lalu, jadi saya ketemunya sama orang-orang marketing konvensional yang tradisional gitu, yang memang kuat sekali secara konseptual dan pemandangan holistiknya tuh ngelihat marketing memang secara komprehensif. Ya, karena mungkin dari awal diajarin juga Pak Hermawan salah satu yang membangun komunitas itu, diajarin komprehensif berpikirnya. Jadi kuat sekali dan kemudian mereka ketika sudah jadi leader ya dari muda naik karirnya selama 20 tahun itu jadi leader, ngerekrut tim marketing, ketemunya generasi yang sangat sekali beda, yang pedulinya CTR, pedulinya ROAS ya. Yang mungkin school of thought-nya adalah technical di platform gitu. Ketemu itu di pekerjaan itu nggak nyambung memang. Ya, jadi saya dapat curhatan dari dua belah pihak. Terjadi nih di sini Terjadi juga di terjadi. sini, Oke. ya, terjadi. Dan sebenarnya marketers itu lahir atau reborn lah boleh bilang karena sebenarnya lahirnya udah lama untuk menjembatani gap itu. Ya, karena memang dari awal kita nyaman aja dengan generasi yang lebih older ini. Ya kalau kita mau komunikasi lewat kelas-kelas, lewat training, ya lewat consultation project kita mengajarkan atau men-sharing keilmuan marketing yang menurut kita benar gitu. Medianya hanya itu. Sarana kita berkomunikasi dengan grup itu lewat media-media yang memang old school gitu. Ya lewat kelas-kelas, komunitas dan lain-lain. Tapi kemudian mereka sendiri juga merasa ketinggalan zaman, tidak in tune dengan what's happening in the new era, dan semakin lama communication gap dengan anak buahnya semakin lebar. Jadi mereka pun ingin belajar hal-hal itu. Di sisi lain, kalau di level yang lebih junior itu frustration aja munculnya, karena kok kayaknya bos gue nggak ngerti-ngerti ya gitu. Saya mau apa nih kayaknya kok nggak nangkep-nangkep. Kita mencoba on that side ngajarin mereka gimana caranya convince orang yang paham marketing secara lebih holistik. Mereka sendiri harus melebarkan juga pandangannya, jangan hanya kacamata kuda di level technical itu, dan selalu merasa itu salah satunya yang tepat gitu. Jadi memang dua-duanya akan kita combine. Mau nggak mau marketing di era modern tidak akan luput dari sosial media, ada digital aspek di situ dan makin lama makin dominan. Prinsip-prinsipnya tetap berlaku. Tapi di sisi lain kita juga harus mengadopsi teknologi apa yang saat itu ada di market.
supaya nggak ketinggalan zaman. Tapi penasaran deh Mas, mungkin melanjutkan dari situ ya. Terkadang kan memang sekarang itu yang tidak bisa dihindari adalah soal angka ya dan result gitu. Apalagi mungkin dari sisi company bergabungnya mereka itu bukan di tataran menyelesaikan masalah di level strategisnya banget misalnya mungkin ya. Jadi lebih kayak masalahnya ini nggak naik atau apa. Jadi yang di-push pun angka, sehingga demand-nya membuat mereka perlu mendeliver angka, ya kan? Nah yang mau aku tanyain lebih kayak, emang se-esensial apa sih kemudian ketika mereka memahami marketing secara komprehensif, ketika yang diminta tuh justru angka gitu? Betul sekali, tekanannya memang di result. Kalau dilihat sekarang di dunia profesional, posisi leadership itu makin lama makin pendek. Jadi orang jadi CEO atau jadi BOD itu ya pendek-pendek. Satu periode biasanya 5 tahun gitu, tapi kadang-kadang 2 tahun udah diganti. Jadi memang pendek-pendek dan karena pendek itu akhirnya jadi ada result drive yang lebih tinggi. Ya, jadi result oriented karena harus membuktikan dalam kurun waktu yang pendek itu dia harus deliver result dan mungkin leave a legacy juga gitu dalam waktu pendek itu. Jadi tidak dianggap nggak kerja gitu kan. Jadi memang pada akhirnya result itu matters a lot buat orang-orang yang dalam dunia profesional di marketing. Kalau mereka tidak deliver maka dianggap tidak perform. Dan itu salah kaprahnya marketing kan. Marketing itu dianggap sangat berdekatan dengan sales. Jadi KPI-nya atau tolak ukur sukses apa enggaknya orang tersebut dari resultnya. Jadi tekanannya memang real ada terjadi. Di sisi lain kalau businessman atau wirausaha yang entrepreneur juga di pressure oleh kondisi di mana banyak story-story kalau entrepreneurship itu cepat kaya, kalau kamu bangun bisnis 15 tahun too late. Jadi dan juga mungkin banyak training-training yang bilang wah ROAS saya bisa 15, 30, kamu berapa gitu. Jadi ada konten-konten yang sifatnya flexing in terms of result seperti itu membuat akhirnya orang merasa kalau wah kalau ROAS saya kekecilan atau saya kok nggak maju dalam waktu pesat, kok kayaknya saya missing out on many things gitu. Akhirnya pressure itu real juga bahkan kalau mau start their own business. Biasanya kan harusnya kalau bisnis sendiri ya your own pace ya. Kenapa harus merasa ada dorongan untuk ngebut gitu? Ya ternyata sama kondisinya. Dua-duanya mengalami pressure yang sama. Nah jadi memang tidak bisa lari atau luput dari itu. Makanya sekarang banyak hybrid approach yang tidak berusaha kabur dari perspektif numbers, tapi tetap ada long term viewpoint-nya. Nah, jadi kan kalau numbers oriented tuh orang bilangnya kalau di marketing performance marketing. Jadi performance marketer, performance marketing spesialis itu sampai ada pekerjaannya atau ada title-nya di organisasi. Benar. Tapi kalau yang konvensional biasanya direpresentasi namanya brand marketing. Jadi performance marketing sama brand marketing. Yang satu result short term, yang satu lebih image long term. Kalau di-combine katanya ada yang namanya brandformance gitu. Jadi performance short termnya tetap dapet, tapi tetap ngejagain brandnya itu nggak terombang-ambing di long term. Karena performance itu penyakitnya diombang-ambing. Apa yang lagi trending ganti, apa yang lagi hype nanti ganti konsep. Jadi dan sangat orientasi ke discounts, promotion, pricing gitu. Sehingga brand itu cenderung lebih sering rusaknya kalau pakai performance marketing. Di short term hasilnya dapet, tapi begitu nanti ada orang baru masuk, gantiin gitu misalnya CEO-nya ganti atau direktur marketing ganti, dia kan merasakan pain-nya. Karena begitu performance marketing itu sudah pudar kekuatannya, maka brand itu akan matter sekali. Dan itu yang nanti mereka akan baru rasakan setelah beberapa periode waktu. Long termnya nggak di catch up selama ini. Long termnya nggak ikut diurusin berbarengan dengan ngejarin target short termnya. Oke, jadi memang mungkin kalau kita bicara soal mau numbers atau sesuatu yang lebih teoretis kali ya Mas ya, atau
lebih kayak fundamental dan holistiknya. Ya sebenarnya keduanya sama-sama penting. Kita nggak cuma bisa fokus ke angka doang, walaupun itu menghasilkan result yang bikin kita wow gitu ya. Tapi ya memang ada long term ini yang perlu dipikirin, dan without understanding the key elements of marketing, ya gimana dong mau nentuin strategi jangka panjangnya gitu ya, kurang lebih. Betul.